Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Di sini nanti kita akan membahas soal yang kemarin sudah kita kerjakan bersama. Oke, untuk itu nanti diperhatikan dengan baik ya. Oke, langsung saja. Kemarin ada beberapa soal latihan, kemudian nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama ini nanti terdiri dari 4 soal ya. Nah, dari soal-soal tersebut nanti kalian harus mempelajarinya dengan baik. Ya, bisa dicermati ya, soalnya seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama, dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Nah, kalian harus tahu dulu, himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kata kunci di sini adalah dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, semua orang itu setuju ya. Oke, langsung aja kita bahas dari yang pertama, kelompok bilangan ganjil. Nah, kelompok bilangan ganjil itu bisa kita tuliskan yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini jelas, maka untuk yang A kita sebut dengan himpunan. Begitu ya. Oke, sekarang yang B. Kelompok makanan enak dan pedas. Nah, misalnya saya memberi contoh bakso. Bakso menurut saya makanan yang enak, tetapi menurut orang lain belum tentu enak. Nah, di situ terjadi pertentangan atau semua orang belum tentu setuju. Maka untuk yang B ini bukan merupakan himpunan ya. Nah, kemudian yang C, kumpulan hewan yang menyusui. Nah, bisa kita data, contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Nah, semua orang ini setuju kan? Berarti untuk yang C merupakan himpunan. Itu ya. Nah, kemudian yang D, B adalah himpunan bilangan prima. Bisa kita data bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, dan 11, serta seterusnya. Nah, di sini berarti dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti untuk yang D ini merupakan himpunan. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 2, tuliskan anggota himpunan di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menuliskan anggotanya ya. Ingat, dalam menuliskan itu kita beri kurung kurawal. Kemudian anggotanya kita beri tanda koma. Oke, untuk yang A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Oke, kemudian untuk yang B adalah himpunan 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita hanya menuliskan 5. Nah, nanti kita bisa memilih. Nah, di sini saya sudah menentukan yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Nah, nanti kalian boleh menuliskan anggota-anggota yang lain dari negara-negara di Asia Tenggara. Oke, kemudian yang C, himpunan huruf pembentuk kata pendidikan. Ingat, kemarin jika ada huruf yang sama, nanti anggotanya cukup kita tulis 1 kali. Berarti bisa kita tuliskan P, E, N, D, I, K, A. Gitu ya. Nah, saya bisa menuliskan pendika. Nanti kalian bisa menulis yang lain. Yang penting kuncinya adalah huruf yang sama itu ditulisnya 1 kali. Itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut kita teruskan di soal nomor 3. Nah, soalnya adalah ini. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah, nanti disertai dengan alasannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus bisa membaca dulu. Untuk yang A, kucing anggota himpunan binatang. Nah, nanti bisa kita simpulkan apakah benar atau salah. Oh, ternyata kucing merupakan anggota himpunan binatang. Berarti pernyataan yang A adalah benar. Gitu ya. Nah, untuk pernyataan yang B, itu bisa kita baca 1, bukan anggota himpunan bilangan asli. Nah, kita harus tahu dulu, bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Nah, berarti 1 itu aslinya adalah termasuk himpunan bilangan asli. Tetapi dalam pernyataan adalah 1 bukan anggota himpunan bilangan asli.
Berarti untuk pernyataan yang B bernilai salah. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang C. Bisa kita baca negatif 4 anggota himpunan bilangan cacah. Nah, perlu kita tahu bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya negatif 4 itu bukan anggota himpunan bilangan cacah. Berarti pernyataan yang C bernilai salah. Gitu ya anak-anak. Oke, untuk soal nomor 4 adalah seperti ini. F adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk yang A, jika kita nyatakan dengan kata-kata, jadinya seperti ini. F adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian, jika kita mendaftar anggotanya, maka kita daftar anggota presiden dari yang pertama, yaitu Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir untuk saat ini adalah Joko Widodo. Itu ya anak-anak. Jadi kita daftar anggotanya dengan memberi kurung kurawal, kemudian anggotanya kita beri tanda koma. Nah, kemudian yang C dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Kita baca F adalah himpunan di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya kemarin soal tentang himpunan kosong atau bukan. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti silakan soal ini diperhatikan dengan baik, kemudian kita bahas secara bersama-sama. Nah, nanti di sini ada 5 soal. Silakan dicermati dengan baik. Sudah ya? Oke, mari kita bahas kelima soal berikut ini. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan himpunan kosong atau bukan. Yang A. A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Kemudian yang B ini himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 1. Yang C ini, nah kita bahas satu persatu ya. Oke, dalam menentukan himpunan kosong atau bukan, kita harus terlebih dahulu tahu himpunan kosong itu apa. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Artinya, dari soal A, B, C ini bisa kita tentukan anggotanya terlebih dahulu. Oke, kita cek yang A. A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, perlu kita tahu bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Artinya, jika habis dibagi 4 itu bilangannya pasti genap. Ternyata bilangan prima yang genap yang pertama hanya 2. 2 itu tidak habis dibagi 4. Maka untuk yang A itu anggotanya tidak ada. Maka bisa kita sebut sebagai himpunan kosong. Itu ya. Nah, berikutnya yang B. B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 1 dan 0. Nah, kita data anggotanya. Anggotanya yaitu adalah 0. Maka yang B ini ada anggota yaitu 0. Berarti anggotanya ada berapa? Ada 1. Maka kita sebut sebagai bukan himpunan kosong. Gitu ya. Oke, kemudian yang C. Himpunan bilangan genap positif yang habis dibagi 7. Nah, di sini ada kata kunci bilangan genap positif kemudian habis dibagi 7. Nah, bisa kita cari anggotanya yaitu 14, 28, dan seterusnya. Nah, di sini jelas ada banyak sekali anggotanya. Maka untuk yang C kita sebut himpunan kosong atau bukan? Ya, kita sebut bukan himpunan kosong. Begitu ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan Y, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bisa kita tentukan Y adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan bagian dari bilangan ganjil. Kemudian
bisa kita sebut juga Y itu bagian dari bilangan asli, karena 13579 ini merupakan anggota bilangan asli. Dan yang terakhir bisa kita sebut juga Y adalah bilangan cacah. Karena apa? Karena 13579 ini merupakan anggota bilangan cacah. Itu ya. Jadi kata kunci himpunan semesta ini adalah himpunan semuanya yang kita bicarakan. Yaitu anggota-anggotanya sudah ada itu. 1, 3, 5, 7, 9. Itu ya anak-anak. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut. Nah, untuk yang P adalah sapi, kerbau, kambing, kuda. Untuk yang R adalah ayam, bebek. Bisa kita jawab, P di sini adalah hewan pemakan rumput yang berkaki 4. Karena apa? Sapi, kerbau, kambing, kuda ini merupakan hewan pemakan rumput. Kemudian juga berkaki 4. Oke. Kemudian untuk ayam dan bebek bisa kita sebut dengan himpunan dari hewan ternak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, ini. Tulislah pasangan-pasangan himpunan yang sama dari himpunan berikut. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa toh? Nah, himpunan yang sama adalah himpunan yang anggotanya sama dan jumlah anggotanya juga sama. Maka dari itu kita harus mendata anggota-anggota setiap himpunannya. Nah, kita bisa menuliskan A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, apa saja? Yaitu merah, kuning, hijau. Kemudian yang B sudah ada anggotanya, tinggal kita tulis. Yang C juga sudah ada. Kemudian yang D juga sudah ada. Yang E adalah X, di mana X lebih dari 0, kurang dari 8, dan X anggota bilangan prima. Nah, berarti bilangan prima lebih dari 0 dan kurang dari 8, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Gitu ya. Untuk yang F, sama. Bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 11. Anggotanya berapa saja? 3, 5, dan 7. Gitu ya. Nah, setelah kita data anggotanya, tinggal kita cek anggota-anggota yang sama. Nah, bisa kita dapatkan himpunan yang sama antara lain, himpunan A itu sama dengan C, karena anggotanya 3 dan anggotanya sama. Kemudian mana lagi? Oh, kemudian yang D dan E, karena apa? Anggotanya sama dan berjumlah sama. Itu ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Nah, di sini soalnya adalah pasangan-pasangan himpunan yang sederajat. Nah, kalau yang sederajat itu prinsipnya sama. Kita data dulu setiap anggotanya, kemudian ciri-ciri sederajat itu adalah jumlah anggotanya sama, tetapi anggota boleh berbeda. Nah, sekali lagi ciri-cirinya adalah jumlah anggotanya sama dan anggotanya berbeda. Nah, kita data dulu. K yaitu 3, 5, 7, 11. L, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita peroleh 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian M sudah ada. N, himpunan bilangan prima yang genap. Berarti berapa? Yaitu 2. Kemudian O sudah ada. Kemudian P, bilangan prima lebih dari 7 kurang dari 12. Berapa? Yaitu 11. Nah, dari sini kita tentukan mana yang sederajat. Nah, ciri-ciri sederajat tadi apa? Jumlah anggotanya sama ya. Misalnya K. Berarti K ada 4, berarti K nanti sederajat dengan O, gitu ya. Kemudian L ada 5, berarti sederajat dengan M. Kemudian ada lagi enggak? Oh ada, ternyata N sederajat dengan P. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami?